Halo guys, saya Irul. Welcome back to Flash YouTube Channel. HP Sony yang akan saya review kali ini, selain punya desain layar yang beraspek rasio memanjang, yaitu 21:9, bisa dibilang speknya juga lumayan gahar nih. Udah pakai chipset sekelas Snapdragon 855, layar OLED yang support SDR, dan tentunya kualitas kameranya yang masih oke banget hasilnya hingga saat ini. Padahal waktu awal rilis di MWC 2019, HP ini dibanderol dengan harga 799 pound sterling atau senilai 14 jutaan. Namun di tahun ini harganya udah terjun bebas nih. Kita dapat di marketplace online cuma seharga 4,7 jutaan aja loh guys. Seperti apa sih rasanya pakai Sony Xperia One untuk kebutuhan saat ini? Tonton video kali ini sampai habis ya. Desain Sony Xperia One ini memang terlihat unik berkat aspek rasio layarnya yang tidak biasa. Menggunakan material bodi berbahan kaca yang dilapisi Corning Gorilla Glass 6 dan frame aluminium, feel premiumnya jelas terasa banget saat digenggam dengan build quality yang terasa solid dan kokoh. Layar sebesar 6,5 inch-nya ini beresolusi Quad HD+, 1644x3840 pixel. Berpanel OLED yang memiliki fitur SDR, Triluminous Display, dan X-Reality Engine. Kualitas layarnya juga masih bagus dan terasa nyaman khususnya buat nonton konten yang memang support aspek rasio 21:9. Serasa nonton bioskop portable nih kalau nonton film atau trailer yang terasa makin seru berkat kualitas speaker stereonya. Apalagi di bagian audio, HP ini juga punya fitur Dolby Atmos yang akan menyesuaikan dengan konten yang kalian tonton. Kurang lebih kualitas suara speakernya seperti ini ya guys. Untuk kecepatan sensor sidik jari yang diletakkan di samping ini juga memiliki respon yang cepat dan cukup akurat. Dan saat saya cek pakai aplikasi sensor box, ternyata cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Terdapat juga fitur IP68, NFC, dan dual band Wi-Fi. Cuma sayang aja sih fitur flagship seperti wireless charge absen di HP ini. Di bagian kamera, HP ini membenamkan setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 12 megapiksel berapertur f1.6 yang memiliki fitur dual pixel PDAF dan 5 axis OIS. Didukung lensa telefoto 12 megapiksel berapertur f2.4 yang memiliki fitur 2 kali optical zoom, serta lensa ketiga sebesar 12 megapiksel berapertur f2.4 untuk fitur ultrawide-nya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 8 megapiksel berapertur f2.0 yang support SDR dan 5 axis gyro AIS. Sehingga selain hasil fotonya yang jelas masih oke banget untuk kebutuhan masa kini, hasil rekaman videonya juga jadi terasa smooth dan minim dengan goncangan, baik ketika pakai kamera utama ataupun kamera depannya. Oh iya, HP ini juga punya fitur kamera sekelas DSLR, yaitu Eye Autofocus, di mana fokus kamera akan mengunci objek pada bagian matanya, sehingga bisa menghasilkan jepretan yang lebih maksimal lagi. Nih, lihat sendiri aja deh beberapa contoh hasil foto dan videonya. Sony Xperia One ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 yang berfabrikasi 7 nanometer dengan clock CPU mencapai 2,84 GHz octa-core yang dipadukan dengan GPU Adreno 640 dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1.
Meskipun pas awal rilis dulu masih pakai OS Android 9 Pie, tapi untuk versi yang saya review kali ini masih kebagian update OS Android 11 terbaru loh guys. Dan untuk skor pengetesan Antutu versi 9-nya bisa mencapai skor 514 ribuan, dengan skor CPU 140 ribuan dan GPU 180 ribuan. Lalu untuk Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 718 poin dan multi-core 2510 poin. Dengan skor benchmark yang masih tinggi, jelas HP ini masih bisa banget buat jalanin game MSD masa kini dengan lumayan lancar. Game PUBG Mobile bisa buka settingan rata kanan Ultra HD Ultra atau kalau mau lebih enak main di settingan XDR Extreme. Gameplaynya terasa smooth dan minim sekali terasa frame drop saat dimainkan. Touchscreen-nya juga terasa responsif dan sensor gironya nggak delay sama sekali. Apalagi layarnya yang panjang bikin jarak pandangnya terasa lebih luas nih dibandingkan HP yang lainnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dan suhu panas HP mencapai 42 derajat Celcius. Kalau buat main game Asphalt 9 Legends, ternyata settingan defaultnya juga udah unlock 60 fps. Tapi saat dirubah ke settingan high quality, gameplaynya jadi kurang begitu smooth dan kadang terasa frame drop saat mengeluarkan nitro atau bertabrakan dengan mobil musuh. Namun overall masih cukup playable dan kalau mau enak pakai settingan defaultnya aja. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 15% dengan suhu panas HP mencapai 41 derajat Celcius. Kalau buat main game Genshin Impact juga bisa nih, dan settingan defaultnya berada di medium. Tapi saat dirubah ke settingan 60 fps, gameplaynya jadi terasa banget untuk frame dropnya. Apalagi saat full efek animasi ditampilkan ketika mengeluarkan skill saat bertarung melawan monster. Rekomendasinya sih tetap dimainin dipakai settingan rata kiri 60 fps kalau mau enak dan lumayan lancar. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 17% dan suhu panas HP mencapai 43 derajat Celcius. Nah, paling enak sih buat main game MOBA kayak AoV ini. Bisa ngerasain setting full rata kanan dengan nyaman dan minim banget rasa frame drop. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal ketika war saat tiap hero-nya mengeluarkan skill. Suhu panas HP juga cuma kerasa hangat aja nih dibandingkan game-game yang sebelumnya. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 14% dan suhu panas HP maksimal mencapai 40 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 5%. Ingat ya, semua tes tadi saya cobanya pakai koneksi Wi-Fi dan di ruangan ber-AC. Dan sekedar info aja, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 3330 mAh yang support fast charge 18 watt. Jadi wajar ya kalau HP ini dulu dijual mencapai 14 jutaan pada awal rilis pertamanya. Karena selain fitur kameranya, layar hingga suaranya juga istimewa. Dukungan update softwarenya juga nggak pelit dan up to date banget nih. Jadi yang beli dari awal dulu pun nggak perlu ganti HP nih buat merasakan OS Android terbaru. Yang jelas HP ini menurut saya lebih cocok nih buat kalian yang butuh HP dengan hasil kamera yang mumpuni. Bonusnya sih bisa dapat HP yang layarnya unik dan memanjang. Terus performanya juga powerful untuk kinerja yang berat. Apalagi sekarang harganya udah makin bersahabat. Untuk yang berminat membeli HP bekas review ini, link pembeliannya di kolom deskripsi ya guys. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.